Selamat datang di Saham Pintar. Kali ini kita akan ngobrol saham soal analisa saham, return on assets. Return on assets merupakan cara menghitung imbal hasil dari aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan laba bersih atau net income. Perhitungan ini juga dapat digunakan oleh investor untuk mengukur seberapa besar efisiensi manajemen dalam menggunakan seluruh aset perusahaan untuk menghasilkan laba bersih. Kemudian untuk mengukur efisiensi, ROA biasanya ditampilkan dalam bentuk persentase. Apabila suatu perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 10 miliar, maka total asetnya seumpama adalah sebanyak 30 miliar rupiah, sehingga ROA perusahaan ini adalah 33,3%. Yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut. Jika pernah membaca atau mendengar bahwa ROA-nya adalah di atas 12%, merupakan perusahaan yang efisien dalam penggunaan asetnya, menurut kami kita perlu verifikasi pernyataan tersebut. Mengapa 12% bukan 30% seumpama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dicari sebuah pembanding dari perusahaan lain yang bergerak dalam sektor yang sama. Karena aset pada setiap sektor memiliki sifat yang berbeda-beda. Sebagai simulasi, kita akan membuat sebuah perusahaan tidak nyata. Apabila ditemukan ROA dari sebuah perusahaan dari industri yang sama, maka kita perlu juga membandingkannya dengan semua perusahaan yang berada dalam industri kimia sebagai berikut. Terdapat perusahaan di industri kimia A dengan ROA 5%, B dengan ROA 7%, dan C dengan ROA 4%. Maka manajemen pada perusahaan B memiliki keunggulan efisiensi dalam hal untuk mentransformasi atau merubah total aset perusahaan yang dimilikinya menjadi keuntungan bersih dibandingkan manajemen dari perusahaan-perusahaan lain dalam sektor yang sama. Walaupun angka yang diberikan hanyalah 7%, namun jika angka tersebut merupakan angka yang tertinggi dalam industrinya, maka dapat dikatakan angka 7% tersebut merupakan angka paling efisien dan tertinggi dalam industri tersebut. Kemudian kita bertanya, apakah yang penting dari nilai return on assets ini? Kita menggunakan ROA untuk mengetahui tingkat efisiensi pemanfaatan aset dalam suatu sektor, sehingga memberikan pertanda atau menjadikan seperti sinyal pada diri kita bahwa perusahaan tersebut dikelola oleh manajemen yang mampu memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan bersih yang efisien. Tentu sebelumnya kita harus mengetahui sektor yang dituju oleh investor. Karakteristik apa sajakah yang membuat perusahaan memiliki aset-aset produksi untuk menghasilkan produk di pasarnya. Nah, bukan berarti jika sebuah perusahaan memiliki aset yang besar, menandakan perusahaan tersebut sudah kaya dan sudah sukses, karena diasumsikan bisa membeli aset-aset yang mahal-mahal. Nah, apabila aset yang dimiliki tersebut merupakan benda yang tidak produktif,
ini bisa saja perusahaan itu memiliki benda-benda yang tidak produktif, seperti halnya contohnya adalah koleksi barang-barang mewah untuk perabot eh, kantor direksinya, atau memiliki mobil operasional yang terlalu mahal atau luxury untuk jajaran manajer dan direksinya. Itu bisa juga akan menambah nilai aset bagi perusahaan. Namun aset-aset tersebut tidak mendukung operasional perusahaan lebih efisien. Jadi contohnya kenapa harus pakai Lamborghini misalnya untuk mobil dinas bosnya atau direksinya, atau menggunakan Mercy untuk direksinya. Kenapa tidak menggunakan mobil yang merek Jepang? Nah, itu sebenarnya bisa dikaji ulang seberapa efisienkah uang perusahaan itu digunakan untuk proses produksi atau untuk proses bermewah-mewah jajaran direksinya. Nah, maka kalau umpamanya tadinya bisa pakai mobil produksi Jepang tapi justru memilih produksi Jerman untuk mobil operasionalnya, maka ini akan menambah beban operasional perusahaan sehingga ROA-nya akan menjadi lebih kecil karena net profit-nya itu dikuranginya, ada beban banyaknya ya di biaya operasional tadi. Maka menjadikan penanda bahwa perusahaan atau manajemen tidak mampu mengelola aset yang banyak tersebut untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Nah, itu tadi secara umum gambarannya. Kalau kita mau cari lagi adalah detail jenis usaha. Jenis usaha ini sangat identik dengan jenis industrinya. Contohnya adalah transportasi udara. Salah satu aset yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang bergerak pada transportasi udara adalah pesawat terbang. Nah, untuk pesawat terbang ini perusahaan harus melakukan verifikasi lebih mendalam, seperti apa jenis pesawat terbang yang dimiliki, seberapa besar biaya pesawat yang dihabiskan tiap tahun untuk perawatannya, berapa lama periode masa pensiun pesawat, kemudian berapakah kenaikan harga satu unit pesawat setiap tahunnya. Ini sangat perlu diperhatikan karena ini akan menjadi perhitungan dasar bahwa ternyata jika biaya operasionalnya untuk acquiring aset atau adalah untuk membeli asetnya, kemudian biaya perawatan asetnya itu tiap tahun meningkat, tentu ada satu kecenderungan bahwa dari tahun ke tahun perusahaan ini akan mengalami peningkatan biaya operasional, sehingga kalau biaya operasional terus meningkat, ada potensi bahwa perusahaan akan terjerat dalam beban operasional sehingga net profitnya akan tergerus dari tahun ke tahun. Kemudian adalah selanjutnya detail tentang sifat aset perlu juga diketahui karena biaya perawatan aset akan mempengaruhi biaya operasional perusahaan. Nah, dengan pengaruh biaya operasional ini tentu akan membebani ya kayak keuangan perusahaan. Sebagai contoh adalah sifatnya ini ya tentu saja seperti sifat pesawat terbang, sifat tanah, sifat mesin pabrik dan sebagainya, begitu perlu dipahami secara betul oleh para investor. Kemudian akan berbeda dengan perusahaan yang bergerak di dalam bidang properti. Selama permintaan akan hunian dan tanah dalam masyarakat terus meningkat, maka nilai asetnya akan bergerak naik dengan sendirinya dari tahun ke tahun. Nah, perlu diperhatikan juga pada bisnis properti, tanah memiliki likuidasi yang tidak cair karena jual beli tanah dapat memakan waktu yang panjang. Selain itu, penilaian valuasi asetnya terkadang bersifat subjektif, seperti lokasi geografis yang mungkin pada saat ini bernilai strategis, namun bisa jadi akan menjadi non-strategis dalam 3 tahun mendatang. Maka naik turun valuasi tanah dan properti bergantung pada kondisi sosial dan geografis yang melekat pada aset tersebut. Ini sudah sudah umum ya di masyarakat bahwa
Sebenarnya kalau bisnis properti itu biasanya langsung top of mind, oh ini yang bisnisnya prospektif karena harga tanah itu dari tahun ke tahun pasti akan meningkat selama masih ada permintaan terhadap hunian, contohnya seperti itu di masyarakat. Namun kita perlu telisik lebih jauh lagi. Harga tanah itu tergantung pada faktor-faktor yang seperti tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Contohnya adalah faktor geografis, letaknya. Sebagai contoh, mungkin saat ini Indonesia sebagai ibu kota, tanahnya itu biasanya mahal. Tapi apakah yang akan terjadi jika ibu kota dipindahkan ke tempat lain? Nah, kemudian faktor-faktor sosial, tadinya lingkungan tersebut adalah lingkungan yang aman, tapi setelah ada apa namanya kayak sering terjadi tawuran, terus terjadi tindakan-tindakan kriminal, itu nanti harga tanahnya pada suatu waktu akan turun. Nah, kemudian jika harga tanah ini tidak liquid, pada sewaktu-waktu perusahaan itu tertimpa krisis global, maka untuk likuidasinya atau untuk menjual tanahnya itu perlu proses yang lama. Karena memang untuk secara legal pun juga membutuhkan proses yang panjang untuk penjualan tanah dalam ukuran yang sangat besar. Karena biasanya industri properti ini memiliki tanah-tanah yang sangat luas. Dan biasanya tanah-tanah itu memang tidak semuanya sudah dikerjakan. Itu juga bisa saja kayak perusahaan properti itu beli tanah dulu dari beberapa tahun sebelumnya, kemudian akan bangun propertinya. Begitu pula pada usaha industri yang bergerak di bidang kimia, perlu dicermati aset-aset apa saja yang dimilikinya, seperti pabrik, mesin produksi, dan gudang penyimpanan. Ini sudah kita telusuri ya, tiga ini seperti pabrik dan gudang penyimpanan ini merupakan aset dalam bentuk bangunan. Nah, aset bangunan ini memang tanahnya tiap tahun akan meningkat mungkin, tapi kalau dia di lingkungan industri ya selama industri lagi booming pasti ada permintaan untuk tanah industri, jadi bisa untuk dijual atau sebagainya gitu mungkin bisa liquid. Tapi perlu diketahui perawatan bangunan, terutama perawatan pabrik, seperti halnya untuk pabrik itu sangatlah ketat dalam perawatannya seperti keamanan, listrik dan sebagainya gitu harus dipertimbangkan. Karena untuk biaya-biaya apa namanya perawatan kabel listrik sendiri pun juga tidak murah. Kemudian ada gudang penyimpanan. Gudang penyimpanan ini kayak ada mesin untuk menjaga kelembapan dan sebagainya gitu juga merupakan beban operasional perusahaan tersendiri. Kemudian ada mesin produksi. Mesin produksi ini dari tahun ke tahun biasanya dia akan memasuki masa pensiun karena memang sudah habis apa namanya jatah hidupnya untuk dapat beroperasi. Nah, tapi juga apa namanya kita juga harus bandingkan apakah benar jika apa namanya kita tiap bulan itu merawat mesin secara periodik itu lebih murah dibandingkan beli barang baru jika mesin itu telah rusak. Namun juga kembali lagi ke karakteristik mesinnya, ada beberapa mesin yang sudah sangat tua itu tidak lagi mendapatkan apa namanya support dari perusahaan pembuatnya. Jadi onderdil-onderdilnya itu sudah rusak. Nah, itu maka sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Maka harus beri dengan versi yang terbaru. Kemudian hal yang terakhir sebelum masuk kesimpulan adalah konsisten untuk efisien. Investor juga perlu untuk melihat secara historis return on asset pada sektor industri tersebut. Jika dalam 3 tahun terakhir, sebuah perusahaan konsisten menjaga ROE-nya pada batas rata-rata ROE industri. Jadi seumpamanya jika return on asset pada suatu industri kimia adalah sebesar 15%, maka kita harus lihat jika Anda ingin investasi di salah satu perusahaan kimia tersebut, apakah dalam 3 tahun terakhir ROI industri tersebut masih tetap di bawah dari ROI dari perusahaan Anda. Jadi perusahaan Anda ini harus setiap tahunnya yang minimal 15% lah. Tapi itu menurut kami tidak cukup memuaskan. Jadi kalau bisa ya sekitar 17, angka 17, angka 18, kemudian angka 20. Atau mungkin jika Anda menemukan tahun pertama 20, tahun kedua 17, terus tahun ketiga balik lagi ke 20, itu tandanya perusahaan tersebut memang pernah turun di tahun kedua tapi dia bisa bounce back lagi karena apa namanya dinamika bisnis itu sangat kompleks. Tapi jika perusahaan pada saat-saat krisis
bisa tetap menjaga ROE-nya di atas industri, berarti menandakan bahwa perusahaan tersebut juga telah memiliki tim yang sudah expert dalam industrinya. Jadi kalau kita punya tim manajemen yang sudah lihai, itu akan sangat tenanglah uang kita diinvestasikan di perusahaan tersebut. Kesimpulan, dengan memperhatikan sektor usaha perusahaan, ROE akan mampu menjadi indikator untuk menilai efisiensi manajemen dalam pengelolaan aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bersih. Jadi memang ROE ini digunakan untuk menilai efisiensi. Karena kita ingin uang yang kita investasikan itu benar-benar dipakai untuk membeli aset. Asetnya ini bukan untuk kemewahan direksi, tapi untuk aset sebagai dasar pendukung produksi. Nah, dengan adanya produksi ini, kita bisa menjual barang. Dengan menjual barang, kita dapatkan laba. Dari laba kita dapatkan keuntungan bersih. Nah, keuntungan bersih ini adalah yang akan dimiliki oleh perusahaan. Nah, ketika Anda menjadi seorang investor, Anda secara tidak langsung memiliki proporsi dalam perusahaan tersebut. Jadi keuntungan perusahaan juga merupakan keuntungan Anda. Keuntungan Anda itu nanti akan terefleksikan di laporan keuangan dan dibaca oleh investor lain, sehingga investor lain tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut. Nah, ini akan secara tidak langsung juga akan memberikan dampak positif bagi nilai saham yang telah Anda pegang. Kemudian jangan pernah terjebak dengan besar kecilnya angka ROE yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Karena setiap aset, karena kita tadi bicara ROE ini kan ada kaitannya masih dengan aset ya. Setiap aset memiliki sifat masing-masing tergantung pada jenis sektor industrinya. Sudah seperti kami bilang sebelumnya, kalau semuanya Anda menemukan aset di perusahaan penerbangan itu nominalnya jauh lebih besar dibandingkan aset dari perusahaan yang bergerak di industri konveksi. Namun Anda harus lihat ROE-nya besaran mana secara garis besar industrinya. Kemudian apabila digunakan variabel pembanding dalam sektor yang sama, maka akan didapatkan keunggulan manajemen di suatu perusahaan dalam menggunakan aset yang hampir memiliki karakteristik yang sama. Dengan berinvestasi di perusahaan yang memiliki manajemen yang sudah lihai, tentu menjadi jaminan bahwa uang yang kita investasikan akan dikelola secara efisien untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Jadi kita sudah bandingkan sektor yang sama. Mungkin terkadang juga Anda budgetnya terbatas, jadi tidak bisa melakukan diversifikasi sepenuhnya di tiap industri. Maka Anda perlu membandingkan jika ternyata ROE di bisnis penerbangan ini terlalu ketat. Jadi maksimal ROE di bisnis penerbangan itu hanya sampai angka 12%, tapi kalau Anda lihat di bidang kimia atau di bidang konsumsi itu ROE-nya bisa sampai 30% lebih di atas, maka biasanya saya akan mengambil ROE yang berada di bidang yang bisa memiliki angka tertinggi. Karena ada kesempatan bahwa di sana pasarnya sudah lebih tidak terlalu ketat dengan industri penerbangan. Itu nanti kita juga bandingkan lagi ROE dengan gross profit margin. Nah, kira-kira seperti itu para pemirsa Saham Pintar. Kita ketemu lagi di episode ngobrol saham berikutnya.